Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rizky Ramadan, NPM 41182191250057. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem energi. Nah, langsung aja kita lanjut. Apa itu sistem energi? Pengertian: sistem energi adalah sistem tubuh yang bertugas menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, ATP itu bisa jadi sebagai mata uang energi tubuh atau disebut juga sebagai mata uang energi tubuh. Nah, ATP adalah mata uang energi tubuh. Tanpa ATP, otak tidak bisa berkontraksi dan tubuh tidak bisa bergerak. Nah, ATP itu sama dengan mata uang untuk setiap aktivitas di tubuh. Nah, urutan itu dari ATP terus menjadi energi, kontraksi otot, dan terus menjadi gerakan. Nah, ATP itu punya cadangan. Cadangan ATP itu sangat terbatas. Nah, cadangan ATP di otot sangat sedikit. Hanya cukup sekitar 1-2 detik aktivitas masih maksimal. Nah, karena cadangan ATP sangat sedikit, tubuh harus terus memproduksi ATP melalui 3 sistem energi utama. Nah, apa sih 3 sistem energi utama penghasil ATP? Yang pertama ada ATP PC sistem fosfagen. Nah, sistem energi tercepat menggunakan ATP dan fosfokreatin atau PC. Nah, durasi dominannya itu dari 0 sampai 10 detik. Contoh aktivitasnya itu seperti sprint pendek, terus lompat, dan angkat beban maksimal. Nah, yang kedua itu ada anaerobic glycolysis atau glikotik. Nah, itu sistem energi cepat, memecah glukosa tanpa oksigen, menghasilkan energi dan laktat. Durasi dominannya itu sekitar 10 detik sampai 2 menit. Nah, contoh aktivitasnya itu ada sprint 400 meter, HIIT, dan interval training. Yang ketiga itu ada aerobic system atau oksidatif. Nah, sistem energi yang lebih lambat tapi tahan lama menggunakan oksigen. Durasi dominannya itu lebih dari 2 menit. Dari contoh aktivitas dari aerobic system ini yaitu ada lari jarak jauh, bersepeda jauh, renang, dan hiking. Nah, dari kesimpulan itu, ATP adalah sumber energi utama tubuh karena cadangannya sangat terbatas. Tubuh harus terus memproduksi ATP melalui 3 sistem energi utama itu agar kita dapat bergerak dan beraktivitas. Nah, sekarang kita bahas 3 sistem energi utama dari ATP itu. Yang tadi udah disebutin itu ada ATP PC system atau phosphagen system. Nah, itu sistem energi tercepat untuk aktivitas sangat intens dan berdurasi sangat singkat. Yang kedua ada anaerobic glycolytic system atau glikotik. Yang tadi udah disebutin itu sistem energi cepat tanpa oksigen yang memecah glukosa dan menghasilkan energi serta asam laktat. Nah, yang terakhir itu ada aerobic system atau oksidatif. Sistem energi yang lebih lambat tetapi tahan lama, menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Nah, ketiganya itu selalu bekerja sama atau berkesinambungan. Saat melakukan aktivitas, ketiga sistem energi selalu aktif secara bersamaan. Perbedaannya adalah tingkat kontribusi dan dominannya. Nah, dominasi tergantung pada intensitas. Semakin tinggi intensitas, semakin dominan sistem anaerobik ATP, PC, dan glikotik. Nah, durasinya itu semakin lama durasi, semakin dominan sistem aerobik. Seperti itu. Nah, perubahan dominansi berdasarkan intensitas dan durasi.
ATP-PC system yang tadi udah disebutin 0 sampai 10 detik, anaerobic glycolytic system 10 detik sampai 2 menit. Nah, yang terakhir itu aerobic system lebih dari 2 menit. Kesimpulannya, tubuh memiliki 3 sistem energi utama, ada ATP-PC, anaerobic glycolytic, dan aerobik. Ketiganya selalu bekerja sama atau berkesinambungan. Nah, tetapi dominansi bergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Memahami sistem energi membantu kita memilih latihan, mengatur strategi, dan tentunya meningkatkan performa kita. Nah, selanjutnya itu ada ATP-PC sistem fosfagen atau fosfagen system. Nama lainnya itu ATP-PC fosfokreatin system atau alaktis system. Fungsi utama dari ATP-PC sistem ini yaitu menghasilkan energi sangat cepat untuk aktivitas eksplosif berdurasi singkat. Cara kerja dari ATP-PC sistem ini yaitu tubuh menggunakan ATP yang sudah tersimpan dan fosfokreatin PC di otot. Nah, dari fosfokreatin di otot membentuk kembali ATP. Nah, ATP ini energi siap digunakan, kemudian kontraksi otot dan gerakan eksplosif. PC membantu membentuk kembali ATP dengan sangat cepat tanpa membutuhkan oksigen atau anaerobik. Nah, dari karakteristik ATP-PC system, faktornya yang pertama itu ada intensitas. Penjelasannya itu sangat tinggi. Yang kedua ada durasi 0 sampai 10 detik. Yang selanjutnya ada kecepatan produksi energi sangat cepat. Nah, yang selanjutnya ada kapasitas energi sangat sedikit. Selanjutnya ada oksigen, tidak membutuhkan anaerobik. Yang selanjutnya ada produk samping, hampir tidak ada. Kelebihan dari ATP ini yaitu energi paling cepat di antara semua sistem. Yang kedua, sangat efektif untuk aktivitas power dan kecepatan. Nah, pemulihan recovery-nya untuk memulihkan cadangan PC dan ATP, tubuh membutuhkan waktu istirahat, yaitu waktu pemulihan penuhnya sekitar 2 sampai 15 menit, sampai 5 menit. Nah, istirahat yang cukup penting agar sistem ATP-PC siap digunakan kembali untuk aktivitas selanjutnya atau berikutnya. Kesimpulannya, ATP-PC system adalah sistem energi tercepat untuk aktivitas singkat dan eksplosif. Sistem ini sangat penting dalam olahraga yang membutuhkan power, kecepatan, dan reaksi cepat. Nah, yang selanjutnya itu ada anaerobic glycolytic system. Karakteristiknya itu yang pertama intensitas, faktornya tinggi, penjelasannya tinggi. Yang kedua durasi 10 sampai 90 detik. Oksigen tidak membutuhkan, produk samping laktat dan ion hidrogen. Efeknya itu burning sensation pada otot. Disebut juga sebagai lactic system, fast glycolysis atau anaerobic glycolysis. Fungsi utamanya itu menghasilkan energi cepat tanpa oksigen dari glukosa atau glikogen. Cara kerjanya dari karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Karbohidrat itu seperti nasi, roti contohnya. Yang kedua, glukosa diubah menjadi fosfat, pyruvate. Glukosa menjadi pyruvate. Nah, yang ketiga, saat oksigen kurang, pyruvate berubah menjadi laktat. Nah, yang keempat, proses ini menghasilkan ATP lebih banyak dibanding ATP-PC tetapi lebih lambat. Burning sensation tadi itu seperti rasa panas saat olahraga berat. Terjadi karena penumpukan ion hidrogen H+ dan metabolit hasil glikosis. Contoh dari aktivitas anaerobic glycolytic yaitu sprint 400 meter, HIIT, sirkuit training, rally panjang bola voli, dan basket dalam intensitas yang tinggi. Nah, kelebihannya itu yang pertama energi cepat, terus dapat bekerja saat oksigen kurang. Nah, kekurangannya itu menyebabkan kelelahan cepat dan produksi laktat yang tinggi.
Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada aerobic system atau oksidatif atau endurance system. Nah, sistem energi yang menghasilkan ATP dalam jumlah besar menggunakan oksigen untuk aktivitas jangka panjang. Fungsi utamanya itu menghasilkan energi dalam jumlah besar menggunakan oksigen. Cara kerja dari aerobic system ini yaitu menggunakan karbohidrat, lemak, dan kadang protein. Energi diproduksi di mitokondria sel dengan bantuan oksigen. Nah, karakteristiknya itu yang pertama ada faktor intensitas, penjelasannya rendah sampai sedang, durasi lebih dari 2 menit, oksigen membutuhkan, produksi ATP sangat banyak, kecepatannya lambat. Nah, contoh dari aktivitas aerobik sistem ini yaitu yang pertama ada maraton, ada jogging, bersepeda jarak jauh, dan renang jarak jauh. Dan tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya tahan lama, terus ATP sangat banyak, dan tentunya efisien menggunakan oksigen. Nah, kekurangannya itu produksi energi yang lambat, tidak cocok untuk aktivitas eksplosif, dan tidak mendukung intensitas tinggi dalam waktu singkat. Intinya, sistem aerobik adalah sumber energi utama untuk aktivitas yang tahan lama, seperti lari jarak jauh, bersepeda, renang jarak jauh, dan aktivitas endurance lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada energi kontinum. Nah, semua sistem energi selalu aktif secara bersamaan. Perbedaannya adalah sistem mana yang dominan sesuai intensitas dan durasi aktivitas. Konsep utamanya itu semua sistem energi ATP-PC, anaerobic glycolysis, dan aerobik selalu bekerja bersamaan. Nah, yang berubah adalah sistem mana yang paling dominan, tergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Semakin lama durasi aktivitas dan semakin rendah intensitas, maka kontribusi sistem energi bergeser. Nah, pergeseran dominasi sistem energi. Sistem energi ATP-PC sistem dominan pada aktivitas cepat, intensitas sangat tinggi, durasi 0-10 detik, contohnya lari 100 meter, ada angkat beban maksimal, dan lompat tinggi. Nah, yang selanjutnya ada anaerobic glycolysis, dominan pada aktivitas menengah, intensitasnya tinggi, durasinya 10 detik sampai 2 menit. Contoh aktivitasnya itu ada lari 400-800 meter, terus interval, dan bela diri. Nah, yang terakhir ada aerobic system, dominan pada aktivitas lama, intensitasnya rendah hingga sedang. Durasinya itu lebih dari 2 menit sampai berjam-jam. Contoh aktivitasnya itu ada maraton, bersepeda jarak jauh, dan renang jarak jauh. Nah, kesimpulan dari energi kontinum menjelaskan bahwa tubuh menggunakan semua sistem energi itu secara bersamaan. Tetapi kontribusi dominan berubah sesuai intensitas dan durasi aktivitas yang dilakukan oleh kita. Nah, yang selanjutnya itu ada dominasi sistem energi berdasarkan aktivitas. Intensitas dan durasi aktivitas menentukan sistem energi mana yang dominan. Nah, misalkan kita masuk nih ke aktivitas lompat. Ciri aktivitasnya itu durasi sangat singkat, intensitasnya maksimal. Nah, sistem energi dominannya itu ATP-PC. Nah, penjelasannya gerakan eksplosif sangat singkat, 0 hingga 10 detik saja menggunakan simpanan ATP dan PCR. Yang selanjutnya ada aktivitas sprint 100 meter, durasi sangat singkat, kurang lebih 10 detik, intensitasnya maksimal. Nah, sistem energinya itu ATP-PC. Penjelasannya, sprint 100 meter selesai dalam 9-12 detik, didominasi sistem ATP-PC.
Lanjutnya ada sprint 400 meter, durasi 45 sampai 60 detik. Intensitasnya sangat tinggi. Nah, sistem energi dominan itu ada anaerobic glycolytic. Durasinya itu lebih panjang dari sprint 100 meter, mengandalkan glikosis anaerobik atau laktat. Nah, yang selanjutnya itu ada HITT, interval tinggi hingga sedang, durasi total bervariasi. Sistem energi dominannya itu ada anaerobic glycolytic. Nah, penjelasannya itu interval intensitas tinggi pendek berulang, dominan sistem anaerobik atau laktat. Yang selanjutnya itu ada basket, aktivitas berselang-seling, sprint, jogging, jalan, durasi permainan kurang lebih 90 menit. Nah, sistem energi dominannya itu campuran dari anaerobik dan aerobik. Terdiri dari gerakan eksplosif, anaerobik, dan durasi lebih lama aerobik. Nah, selanjutnya dari sepak bola, aktivitasnya itu berselang-seling, sprint, jogging, jalan, durasi permainan itu kurang lebih 90 menit. Dan ini tuh sistem energi dominannya juga campuran, ada anaerobik dan aerobik. Banyak sprint pendek dan perubahan intensitas, namun durasi lama, melibatkan sistem aerobik. Nah, selanjutnya itu ada maraton. Nah, aktivitas itu durasi yang sangat lama, lebih dari 2 jam. Intensitasnya itu rendah hingga sedang. Sistem energi dominan itu aerobik atau sistem aerobik. Penjelasannya, aktivitas sangat lama dan intensitas rendah hingga sedang, mengandalkan oksigen untuk produksi ATP. Nah, selanjutnya ada bersepeda jauh. Ciri aktivitasnya itu durasi lama, lebih dari 2 jam, intensitas rendah sampai sedang. Itu tuh sistem energi dominannya itu sistem aerobik. Nah, penjelasannya, aktivitas endurance atau daya tahan jangka panjang dominan menggunakan sistem aerobik. Nah, ini ada catatan penting juga, semua sistem energi selalu bekerja bersamaan. Namun yang menjadi dominan berbeda sesuai intensitas dan durasi aktivitasnya. Yang selanjutnya itu hubungan intensitas dan durasi. Nah, intensitas itu seberapa keras dan durasi itu seberapa lama. Nah, aktivitas menentukan sistem energi mana yang paling dominan digunakan oleh tubuh. Semakin tinggi intensitas, semakin besar penggunaan sistem anaerobik. Nah, semakin lama durasi, semakin dominan penggunaan sistem aerobik. Contohnya, sprint, cepat tapi singkat. Nah, intensitas itu sangat tinggi, durasi sangat singkat, 0 hingga 10 detik saja. Sistem dominannya itu ATP-PC, anaerobik laktat. Yang selanjutnya ada jogging, lambat tetapi tahan lama. Intensitasnya rendah hingga sedang. Durasi lama, lebih dari 30 menit. Sistem dominannya itu aerobik atau oksidatif. Nah, penjelasannya itu, pada intensitas sangat tinggi dan durasi sangat pendek 0-10 detik, tubuh mengandalkan sistem ATP-PC untuk energi cepat. Pada durasi menengah 10 detik sampai 2 menit, sistem anaerobik glycolytic menjadi penghasil energi utama. Nah, yang terakhir pada durasi lama lebih dari 2 menit, sistem aerobik menjadi sumber energi utama karena mampu bertahan lama. Nah, inti dari konsep ini, semakin tinggi intensitas, semakin besar kontribusi sistem anaerobik. Semakin lama durasi, semakin dominan sistem aerobiknya. Nah, tubuh selalu menggunakan semua sistem energi, tetapi salah satu akan lebih dominan, tergantung intensitas dan durasi aktivitasnya. Nah, conditioning dalam olahraga atau kondisi dalam olahraga. Conditioning itu bukan sekedar capek. Conditioning adalah kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi, mempertahankan energi, dan pulih kembali dengan cepat. Nah, intinya itu conditioning kesiapan sistem energi, jantung, paru, otot, dan mental untuk bekerja secara optimal dalam berbagai intensitas dan durasi.
Apa sih tiga komponen utama conditioning itu? Yang pertama, menghasilkan energi. Kemampuan tubuh memproduksi energi melalui sistem ATP-PC, anaerobic glycolytic, dan aerobik. Yang kedua, mempertahankan energi. Kemampuan mempertahankan produksi energi agar performa tetap stabil pada durasi tertentu. Yang selanjutnya, pulih kembali dengan cepat. Kemampuan mengembalikan kondisi tubuh seperti napas, denyut jantung, dan energi ke keadaan normal dengan cepat. Nah, manfaat conditioning yang baik, yang pertama tidak mudah lelah. Tubuh mampu bekerja lebih lama sebelum kelelahan muncul. Yang kedua, recovery lebih cepat, detak jantung, napas, dan energi kembali normal dalam waktu singkat. Yang ketiga, performa terjaga sepanjang pertandingan atau latihan, tidak naik turun drastis. Yang ketiga, risiko cedera lebih rendah, otot, sendi, dan sistem tubuh lebih siap menghadapi beban latihan atau pertandingan. Nah, kita masuk ke perbandingan atlet yang memiliki kondisi rendah dan kondisi yang tinggi. Kalau yang atlet mempunyai kondisi rendah itu cepat lelah, recovery-nya lama, performa tidak stabil, rawan cedera, dan kualitas latihan atau pertandingan yang menurun. Nah, kalau atlet yang punya conditioning yang tinggi itu tuh tahan lama, terus mempunyai recovery yang cepat, performanya stabil, risiko cedera rendah, dan kualitas latihan atau pertandingannya pasti meningkat. Nah, metode latihan untuk conditioning. Yang pertama adalah latihan sistem energi, sprint atau interval, ATP, PC, dan anaerobik. HIIT, anaerobic glycolytic. Nah, selanjutnya lari jarak jauh atau tempo aerobik. Yang kedua ada latihan daya tahan, LSD atau long slow distance. Yang selanjutnya ada temporan, fartlek, dan circuit training. Ada latihan kekuatan, ada weight training, plyometric, dan core stability. Contoh aktivitas dan sistem energi yang berperan seperti sprint 100 meter, terus sistem energi yang dominan itu ATP. Tujuannya itu meningkatkan kecepatan dan daya ledak. Nah, sprint 400 meter atau HIIT, sistem energi dominannya itu anaerobic glycolytic. Tujuannya itu meningkatkan kapasitas anaerobik dan toleransi laktat. Yang ketiga ada sepak bola atau basket. Sistem energi dominan itu campuran anaerobik dan aerobik. Tujuannya itu meningkatkan daya tahan spesifik dalam olahraga. Yang terakhir itu ada maraton atau bersepeda jarak jauh. Sistem energi dominannya aerobik atau oksidatif. Itu tuh meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan efisiensi oksigen. Kesimpulannya itu, conditioning yang baik membuat atlet mampu menghasilkan energi yang maksimal, mempertahankan performa lebih lama, dan pulih lebih cepat, sehingga siap menghadapi setiap tantangan dalam olahraga. Nah, adaptasi latihan pada sistem energi. Setiap sistem energi dapat dilatih secara spesifik untuk meningkatkan kemampuan tubuh sesuai tujuan latihan. Pilih metode latihan yang tepat sesuai dengan sistem energi yang ingin dikembangkan. Yang pertama ada melatih ATP, PC system atau fosfagen, yaitu tujuannya power, explosiveness, dan speed. Metode latihannya itu sprint pendek 10-30 meter, plyometric, box, jump squat atau bounce, angkat beban berat 1-5 repetisi. Nah, adaptasi yang terjadi dalam tubuh itu meningkatkan kemampuan sistem saraf, rekrutmen serat otot cepat, power, dan kecepatan reaksi. Yang kedua ada melatih anaerobic glycolytic. Itu tujuannya untuk toleransi laktat, terus high intensity dan endurance. Metode latihan itu ada HIIT, high intensity interval training, terus interval training, kerja, istirahat, circuit training, stasiun latihan. Adaptasi yang terjadi dalam tubuh meningkatkan toleransi asam laktat, kapasitas glikolik, dan kemampuan mempertahankan intensitas tinggi lebih lama. Selanjutnya itu ada melatih aerobik sistem atau oksidatif. Ini tujuannya untuk endurance,
terus dan efisiensi jantung dan paru. Metode latihan itu ada jogging atau lari jarak jauh, cycling atau bersepeda, steady state, cardio atau intensitas stabil. Adaptasi yang terjadi dalam tubuh meningkatkan kapasitas aerobik, efisiensi jantung dan paru, serta kemampuan tubuh menggunakan oksigen lebih baik. Kesimpulannya itu, adaptasi latihan terjadi ketika tubuh terbiasa dengan jenis latihan tertentu. Latih setiap sistem energi secara tepat untuk meningkatkan performa olahraga secara maksimal. Nah, recovery dari sistem energi. Recovery atau pemulihan adalah proses tubuh kembali dengan kondisi normal setelah latihan atau pertandingan. Setiap sistem energi memiliki waktu dan cara pemulihan yang berbeda. Nah, kalau ATP-PC ini, sistem energi cepat pulih karena tidak menghasilkan banyak asam laktat. Waktu pemulihannya itu sekitar 2-5 menit. Pulih penuh untuk aktivitas intensitas sangat tinggi seperti sprint, jump, dan angkat beban. Nah, cara mempercepat recovery-nya itu ada istirahat pasif atau duduk, terus napas dalam, dan selanjutnya itu ada nutrisi, karbohidrat ringan, dan hidrasi. Nah, kalau recovery glycolic recovery atau glikotik itu tuh waktu pemulihan tuh 10-60 menit tergantung intensitas, durasi, dan jumlah laktat yang terbentuk. Contoh aktivitas itu ada HIIT, sprint 200-400 meter, sirkuit training, dan interval intensitas tinggi. Nah, pemulihan itu lebih lama karena asam laktat menumpuk di otot sehingga tubuh membutuhkan waktu untuk menghilangkannya. Cara mempercepat recovery-nya yaitu active recovery atau jogging ringan atau bersepeda ringan. Yang selanjutnya itu ada peragangan ringan dan tentunya nutrisi seperti karbohidrat, protein atau hidrasi. Yang selanjutnya itu ada aerobic recovery atau oksidatif. Itu tuh waktu pemulihannya beberapa jam sampai 24 jam. Membantu mengembalikan cadangan energi, memperbaiki otot, dan menormalkan sistem tubuh. Contoh aktivitasnya itu jogging ringan, bersepeda santai, renang ringan, dan jalan cepat. Cara mempercepat recovery-nya itu latihan aerobik ringan, tidur cukup, dan tentunya nutrisi yang seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Nah, contoh penerapan recovery-nya itu setelah sprint 30 meter istirahat 2-5 menit, pulih. Itu tuh ATP-PC. Terus setelah HIIT 20 menit, jalan atau jogging ringan 15-30 menit. Setelah lari 10 kilo, tidur cukup plus makan seimbang plus jalan santai. Nah, kesimpulannya itu setiap sistem energi memiliki waktu dan cara recovery yang berbeda-beda. Memahami recovery membantu atlet berlatih lebih efektif, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan performa dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan dari materi ini atau kesimpulan utama dari video ini, memahami sistem energi adalah kunci untuk melatih lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Intinya, tubuh menghasilkan energi melalui 3 sistem energi. Ada ATP-PC atau fosfagen, anaerobik glikotik, dan aerobik atau oksidatif. Nah, yang kedua, ATP adalah sumber energi utama. ATP sama dengan energi untuk setiap kontraksi otot dan fungsi tubuh. Yang ketiga, semua sistem bekerja secara bersamaan. Proporsi kontribusi masing-masing sistem bergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Yang keempat, intensitas dan durasi menentukan sistem dominan. Intensitas tinggi, durasi pendek, anaerobik dominan. Nah, intensitas rendah atau durasi lama, aerobik dominan. Pemahaman energi sistem penting untuk yang pertama untuk latihan atlet, strength, kekuatan dan conditioning, terus untuk meningkatkan performa olahraga dan recovery atau pemulihan. Nah, kalau energi kontinum itu semua sistem aktif bersamaan, tetapi proporsinya berubah sesuai intensitas dan durasi aktivitas. Pesan utamanya itu dengan memahami cara kerja sistem energi,
kita dapat merancang program latihan yang tepat, meningkatkan performa kita, dan membantu atlet pulih lebih cepat serta lebih siap menghadapi tantangan untuk berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.